Kali ini, kita akan menguak misteri mengerikan yang tersembunyi di desa terpencil Weningan. Siapkan dirimu untuk mendengar kisah horor yang berjudul Tumbal Tanah Pusara. Sebuah legenda yang telah menelan banyak korban dan menebarkan teror selama puluhan tahun. Dalam video ini, kami akan menceritakan bagaimana arwah seorang bangsawan Belanda dan leluhur desa yang marah, menciptakan kutukan mengerikan di tanah keramat ini. Mari kita mulai. Di sebuah desa terpencil bernama Weningan, tersembunyi di balik hutan lebat dan jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah tanah pusara yang diselimuti oleh misteri dan ketakutan. Tanah pusara ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan dikenal dengan nama Tumbal Tanah Pusara. Penduduk desa percaya bahwa tempat itu dikutuk, dan hanya sedikit yang berani mendekatinya, apalagi saat malam tiba. Legenda ini bermula ketika desa Weningan masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada suatu malam yang gelap, seorang bangsawan Belanda bernama Johannes van Heren datang ke desa tersebut dengan niat membangun perkebunan besar di atas tanah yang diakini keramat oleh penduduk setempat. Tanah itu merupakan tempat peristirahatan terakhir para leluhur desa yang telah berjanji untuk melindungi tanah air mereka bahkan setelah kematian. Van Heren, yang tidak mempercayai tahayul dan hanya melihat peluang bisnis, memerintahkan pekerja-pekerjanya untuk membersihkan lahan itu dan mulai membangun. Malam itu, badai besar melanda desa. Kilat menyambar, angin kencang menerbangkan dedaunan, dan hujan turun dengan derasnya. Namun, pekerja tetap melanjutkan pekerjaan mereka di bawah ancaman Van Heren yang kejam. Pada tengah malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam tanah pusara. Jeritan-jeritan pilu dan ratapan penuh penderitaan menyelimuti suasana. Pekerja-pekerja yang ketakutan mulai melarikan diri satu persatu, meninggalkan peralatan mereka di belakang. Namun, Van Heren yang marah berteriak memerintahkan mereka untuk kembali bekerja, hingga akhirnya ia sendiri merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Saat dia melihat ke bawah, tangan-tangan hantu mencengkeram erat kakinya, menariknya ke dalam tanah. Jeritannya memecah kegelapan malam, tapi tak ada yang bisa menolongnya. Dalam hitungan detik, ia menghilang ke dalam tanah, meninggalkan hanya keheningan yang menakutkan. Sejak malam itu, tanah pusara tersebut dikenal sebagai Tumbal Tanah Pusara. Penduduk desa percaya bahwa arwah Van Heren masih terperangkap di sana, menjadi penjaga sekaligus penghukum bagi siapa saja yang berani mengusik ketenangan tempat itu. Setiap beberapa tahun sekali, ada laporan tentang orang-orang yang menghilang secara misterius di sekitar area tersebut. Mereka yang hilang konon dijadikan tumbal untuk menjaga kesucian tanah pusara itu. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arman, yang baru pindah ke desa tersebut, mendengar cerita tentang Tumbal Tanah Pusara dari penduduk setempat. Sebagai seorang skeptis, ia tidak percaya pada cerita-cerita horor dan menganggapnya sebagai mitos belaka. Bersama beberapa temannya, ia memutuskan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Mereka merencanakan untuk mengunjungi tanah pusara itu pada malam hari dan merekam petualangan mereka. Malam yang ditunggu pun tiba. Arman dan 4 temannya berjalan menuju tanah pusara dengan perlengkapan kamera dan senter. Saat mereka mendekati area tersebut, angin malam berhembus kencang, membuat daun-daun bergesekan menimbulkan suara berbisik yang menambah kesan mencekam. Namun, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Ketika mereka tiba di tengah-tengah tanah pusara, tiba-tiba semua senter mereka mati bersamaan. Hanya ada kegelapan dan keheningan yang mencekam. Arman mencoba menyalakan kembali senter, namun usahanya sia-sia. Salah seorang temannya, Rina, merasakan ada sesuatu yang dingin menyentuh lengannya. Dengan suara bergetar, ia mencoba memberitahu yang lain, tapi suara Rina seolah tercekik di tenggorokan. Ketika Arman menoleh untuk melihat ke arah Rina, dia terkejut melihat tangan hantu yang pucat mencengkeram lengan Rina, menariknya ke dalam kegelapan. Satu persatu, mereka merasakan kehadiran yang tak terlihat, mencengkeram dan menarik mereka. Arman yang ketakutan mencoba melarikan diri, namun tanah di bawahnya terasa seperti lumpur hidup yang menelan kakinya. Jeritan teman-temannya bergema di telinganya, dan kegelapan semakin menutup. Arman berjuang sekuat tenaga, namun kakinya terasa semakin berat seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam kepanikannya, ia meraih sesuatu di sakunya, sebuah ponsel dengan baterai yang hampir habis. Dengan tangan gemetar, ia berhasil menyalakan lampu ponsel dan menyinarinya ke tanah di sekelilingnya. Cahaya yang redup memperlihatkan tangan-tangan hantu yang mencengkeram kakinya,
Namun dengan cahaya itu, genggaman tangan-tangan tersebut sedikit melemah. Ia mencoba memanggil nama teman-temannya, namun hanya gema suaranya yang menjawab. Jeritan yang tadi terdengar kini menghilang, menyisakan kesunyian yang lebih menakutkan. Arman mencoba menggerakkan kakinya dan, dengan usaha yang luar biasa, berhasil membebaskan diri dari genggaman tersebut. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah hutan, meninggalkan tanah pusara yang menakutkan itu. Setelah berlari tanpa henti, Arman akhirnya tiba di rumah salah satu penduduk desa yang tinggal di pinggir hutan. Dengan napas tersengal-sengal, ia menceritakan apa yang terjadi. Penduduk desa yang mendengarnya hanya bisa menggelengkan kepala dengan raut wajah prihatin, menyadari bahwa legenda itu kembali menelan korban. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Di matanya terbayang wajah-wajah teman-temannya yang menghilang dalam kegelapan. Ia memutuskan untuk mencari bantuan. Keesokan paginya, ia menghubungi seorang paranormal yang dikenal di desa sekitarnya. Seorang wanita tua bernama Nyai Rahayu, yang konon memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah. Nyai Rahayu mendengarkan cerita Arman dengan seksama. Tanah itu memang dikutuk, katanya. Arwah Johannes van Heren dan para leluhur desa yang marah, karena tempat peristirahatan mereka diganggu. Mereka menuntut tumbal sebagai harga atas ketenangan yang telah diusik. Arman, yang merasa bersalah dan bertanggung jawab atas hilangnya teman-temannya, memohon kepada Nyai Rahayu untuk membantu menyelamatkan mereka. Setelah merenung sejenak, Nyai Rahayu setuju, tetapi memperingatkan bahwa usaha ini sangat berbahaya dan mungkin memerlukan pengorbanan besar. Pada malam yang telah ditentukan, Nyai Rahayu dan Arman, ditemani beberapa penduduk desa yang berani, kembali ke Tanah Pusara. Mereka membawa sesaji dan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Di bawah cahaya bulan purnama, mereka mulai upacara dengan harapan dapat bernegosiasi dengan arwah yang marah. Nyai Rahayu mulai membaca mantra-mantra kuno, menyerukan arwah para leluhur dan Van Heren. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan dari kegelapan. Suasana menjadi semakin mencekam saat tanah pusara di sekitar mereka mulai bergetar. Kemudian, sebuah sosok muncul dari dalam kegelapan, sosok tinggi dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Itu adalah arwah Johannes van Heren. Apa yang kalian inginkan? Suaranya bergema, menggetarkan tanah di bawah mereka. Dengan berani, Nyai Rahayu menjawab, kami ingin teman-teman kami kembali. Mereka tidak bersalah dan tidak tahu menahu tentang kutukan ini. Van Heren tertawa sinis. Mereka telah mengganggu ketenangan kami. Tumbal harus dibayar. Arman maju ke depan, hatinya dipenuhi ketakutan namun juga tekad yang kuat. Aku yang bertanggung jawab. Jika tumbal harus dibayar, biarlah aku yang menjadi gantinya. Tawaran Arman membuat Nyai Rahayu terkejut, namun sebelum ia sempat mencegah, Van Heren mengangguk. Satu nyawa untuk banyaknya, cukup adil. Seketika, tanah di bawah Arman mulai bergetar hebat, seolah-olah membuka dirinya untuk menelan korban baru. Namun, sebelum tanah itu benar-benar menelannya, Nyai Rahayu melantunkan mantra yang penuh dengan kekuatan dan pengorbanan. Dalam sekejap, cahaya terang menyelimuti seluruh area, memaksa arwah Van Heren dan tangan-tangan hantu untuk mundur. Suara ratapan perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang damai. Arman jatuh pingsan, dan ketika ia sadar, ia menemukan dirinya di pinggir hutan, dengan teman-temannya yang juga terbaring di sekelilingnya, masih hidup tapi dalam kondisi lemah. Nyai Rahayu duduk di dekat mereka, wajahnya pucat namun penuh dengan ketenangan. Tumbal telah dibayar, katanya pelan. Namun, bukan dengan nyawamu, Arman. Arwah leluhur dan Van Heren telah berdamai. Tanah pusara ini kini bisa tenang. Arman dan teman-temannya diselamatkan, namun mereka membawa bekas-bekas ketakutan dan pelajaran berharga tentang menghormati yang tak terlihat. Tanah pusara kembali sunyi, menyimpan kisahnya dalam keheningan malam, menunggu siapa saja yang berani mengusik ketenangannya lagi. Waktu berlalu, dan desa Weningan mulai kembali tenang. Namun, Arman dan teman-temannya tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Mereka sering berkumpul dan berbagi cerita, memastikan bahwa legenda, tumbal tanah pusara, tidak pernah terlupakan dan tidak ada yang mengulangi kesalahan mereka. Sementara itu, Nyai Rahayu mengingatkan penduduk desa untuk tetap menghormati tanah pusara tersebut dan menjaga tradisi leluhur. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara penghormatan di tanah pusara, membawa sesaji dan mendoakan arwah yang bersemayam di sana.
Terima kasih telah menyaksikan kisah horor Tumbal Tanah Pusara bersama kami. Semoga cerita ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati tempat-tempat keramat dan tradisi leluhur. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, ada hal-hal yang lebih baik tidak diusik. Dan selalu berhati-hatilah dalam kegelapan.